Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Metraode dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Solo-Oleo. Pada video kali ini saya akan mempelajari tentang materi JavaScript berdasarkan referensi dari w3schools.com. Materinya itu mulai dari JS tutorial hingga JS if condition. Nah, langkah pertama kita harus mempersiapkan toolsnya terlebih dahulu. Jadi tools pertama itu adalah code editor. Nah, di sini code editor yang saya gunakan itu VS Code atau Visual Studio Code. Nah, untuk mengakses W3 Schools-nya, tentu saja kita perlu web browser. Nah, ini adalah tampilan dari VS Code. Masuk ke folder yang diinginkan. Nah, di sini saya sudah masuk di folder yang saya inginkan. Nah, kita buka dulu web browser. Kita buka dulu web browsernya. Kita akan mengakses materi W3 Schools dari browser ini. Nah, di kolom pencarian kita ketik saja w3schools.com. Nah, ini adalah tampilan dari W3 Schools. Karena kita akan mempelajari tentang JavaScript, maka kita masuk ke tab JavaScript yang ini. Nah, kita akan mulai dari JS tutorial yang ini. Nah, karena di sini bahasanya itu berbahasa Inggris, kita bisa translatekan ke bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah berbahasa Indonesia seperti ini, kita bisa membacanya sekarang. Tutorial JavaScript. Pelajari JavaScript, bahasa pemrograman web. JavaScript mudah dipelajari. Tutorial ini mencakup semuanya, mulai dari JavaScript dasar hingga versi terbaru 2025. Dengan editor coba sendiri kami, maksudnya ini ya, yang try on yourself, Anda dapat mengedit kode sumber dan melihat hasilnya. Nah, ini contohnya. Coba kita lihat. Kami menyarankan Anda membaca tutorial ini sesuai urutan yang tertera di menu. Berarti kita baca tutorial ini secara berurutan. Jika Anda memiliki layar besar, menu akan selalu ada di sebelah kiri. Jika layar Anda kecil, buka menu dengan mengklik ikon menu di bagian atas atau strap 3 seperti ini. Contoh lebih baik daripada 1000 kata. Contoh seringkali lebih mudah dipahami daripada penjelasan teks. Tutorial ini melengkapi semua penjelasan dengan contoh-contoh, cobalah sendiri yang memperjelas. Jika Anda mencoba semua contohnya, Anda akan belajar banyak tentang JavaScript dalam waktu yang sangat singkat. Mengapa kita perlu mempelajari JavaScript? JavaScript adalah salah satu dari 3 bahasa yang wajib dipelajari oleh semua pengembang web. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang wajib dipelajari oleh semua web developer. Yang pertama itu ada HTML untuk mendefinisikan isi halaman web. Yang kedua ada CSS untuk menentukan tata letak halaman web. Dan yang ketiga ada JavaScript untuk memprogram perilaku halaman web. Dalam tutorial ini, kecepatan belajar adalah pilihan Anda. Semua terserah pada kita. Jika kita kesulitan, istirahatlah atau baca kembali materi tersebut. Pastikan kita selalu memahami semua contoh, cobalah sendiri. Salah satu caranya untuk menjadi programmer yang cerdas adalah dengan berlatih coding. Pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana cara mendapatkan JavaScript? Di mana saya bisa mengunduh JavaScript? Apakah JavaScript gratis? Anda tidak perlu mendapatkan atau mengunduh JavaScript. JavaScript sudah berjalan di browser Anda, di komputer, tablet, dan ponsel pintar Anda. JavaScript gratis untuk digunakan oleh siapa saja. Nah, jadi ini fitur cobalah sendiri di W3 Schools. Nah, kita coba ini di sini.
kita belah layar dulu. Oke, jadi dia ini buat file HTML kan. Ini file HTML atau file JavaScript sih? Coba buat HTML dulu. Misalkan di sini contohnya javascript.html. Aduh, udah ada yang namanya begitu. javascript.html. Nah, filenya sudah terbuat, jadi kita langsung aja pakai shortcut shift ini. Kok nggak mau ya? Shift tanda seru, terus kita tab. Nggak mau dia. Manalah kita ketik sendiri aja. Harusnya mau sih ya. Oh, ini mau. Nah, kayak di sini ada tag header 1, my first JavaScript. Nah, kemudian di bawahnya itu ada button. Buttonnya itu type-nya button. Kemudian ada on click-nya. On click sama dengan dokumen .get element by id. Terus kita masukkan id yang ingin kita get, yaitu demo. Kemudian dot inner html sama dengan date. Nah, buttonnya itu tulisannya click me to display date and time. Titik. Nah, kemudian di sini ada paragraf yang isinya itu, yang dia itu ID sama dengan demo. Oke, coba kita jalankan. Nah, cara jalankan itu kita nggak usah lagi pakai exam. Kita bisa langsung di sini pakai fitur go live. Nah, fitur go live ini akan muncul ketika kita sudah menginstal ekstensi yang ini, yang live server. Nah, jadi kita harus install live server ini dulu, barulah go live akan muncul di sini. Oke, kita langsung go live. Nanti dia akan muncul tab baru di sini. Nah, ini udah muncul. Oke, kita klik ya. Oh iya. Nah, jadi ini maksudnya gimana? Kan ini ada header 1 kan, yang ini kan my first JavaScript. Terus buttonnya ini type-nya button. On click dokumen get element by id demo. Nah, jadi ketika kita klik ini, dia itu akan ini. Nah, ini kan ada tag button nih. Button ini kan dia itu fungsinya membuat tombol. Nah, tag buttonnya ini itu menentukan jenis tombol. Nah, yang on click ini itu adalah perintah JavaScript yang dijalankan kalau misalkan buttonnya ini tuh diklik. Nah, on click ini isinya itu yang ini, dokumen get element by id. Nah, ini artinya mengambil elemen HTML yang memiliki ID demo. Nah, yang memiliki ID demo kan di sini yang ini kan, yang tag paragraf ini, karena di ini ID-nya demo. Nah, kemudian yang inner HTML sama dengan date ini, itu artinya kita isi elemen yang kita ambil tadi berdasarkan ID. Berarti kita isi elemen yang ID-nya demo ini dengan tanggal dan waktu saat ini. Inner HTML sama dengan date and date. Berarti inner HTML-nya berarti isi dari elemen yang ber-ID demo, dalam hal ini itu adalah paragraf. Kita akan isi
dengan tanggal dan waktu saat ini ketika tombolnya itu diklik. Nah, ini tuh yang click me to display ini kan, ini apa, teks yang muncul dalam tombol, maksudnya yang ini kan, ini teks yang muncul dalam tombol yang di sini. Nah, jadi nanti ini elemen P-nya kan, kalau sebelum kita klik ini kan masih kosong nih elemen P-nya karena emang nggak ada di sini. Ini elemen paragrafnya ini nggak ada isinya. Nah, setelah kita klik, nanti si JavaScript-nya ini bakal ambil elemen ID demo, terus inner HTML-nya dalam hal ini yang ini inner HTML-nya, isi dari tag-nya ini bakalan diisi dengan tanggal dan waktu. Nah, itulah kenapa ketika kita klik ini buttonnya, perintah JavaScript-nya itu akan dijalankan dan akan memunculkan tanggal dan waktu saat ini. Oke, kita next lagi ke materi selanjutnya. Yang Java tutorial ini sudah selesai. Kita next tab berikutnya. JavaScript Introduction atau pengenalan JavaScript. Nah, kita translate lagi nih biar kita lebih mudah mengerti. Apa yang dapat dilakukan JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman web. Ia dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. Nah, mengubah HTML kan contohnya ini. Dari yang sebelumnya tag paragraf ini nggak ada isinya, dengan JavaScript kita bisa ubah sehingga ada isinya kan. Jadi kita bisa ubah isi dari elemen HTML ini. Nah, JavaScript dapat mengubah konten HTML. Ini kan maksudnya. Salah satu dari banyak metode HTML JavaScript adalah get element by ID, kayak gini. Contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Kita lihat dulu. Kalau misalkan sama, kita nggak usah ya. Ini kayaknya kurang lebih sama. Nah, ini kan ada tag H2 kan yang ini. Ini H2. Terus ini ada tag paragraf yang isinya, yang ID-nya demo. Terus isinya itu JavaScript can change HTML content. Yang ini kan maksudnya. Ini. Nah, terus dia di sini buat button. Buttonnya itu type-nya button. Terus ketika diklik, maka dia itu akan mengambil elemen yang ID-nya demo. Berarti dia akan ambil elemen di paragraf ini kan, yang karena dia ini ID-nya demo. Terus inner HTML-nya bakal diganti jadi hello JavaScript. Nah, nama tombolnya sendiri yang ini kan, click me kan yang ini. Nah, jadi ketika kita klik me ini, kita klik me-nya, maka paragraf yang ini akan terganti menjadi ini. Akan terganti menjadi hello JavaScript. Nah, kita coba. Nah, itu hello JavaScript. Jadi ini kurang lebih sama seperti ini. Jadi saya tidak usah ketikkan lagi di VS Code. Oke, kita next lagi. Ini JavaScript menerima tanda kutip ganda dan tunggal. Yang ini kan tadi buttonnya ganda. Yang ini demonya kutip ganda, kutipnya tunggal kan, cuma satu kutip doang. Maksudnya cuma satu itu koma atasnya. Ini apa nih? Oh, ini sama kayak tadi, cuman dia di sini dia contohkan ketika menggunakan ini kutip tunggal. Jadi kita nggak usah tulis di VS Code. JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Dalam contoh ini, JavaScript mengubah nilai atribut source atau yang src ini dari sebuah tag image, tag img. Kita lihat bagaimana codingannya. Jadi ini kalau dipencet ini bakal menyala, kalau dimatikan bakal mati. Nah, ini berarti kayaknya dia ini ubah gambar. Karena di sini kan dia bilang dari sebuah tag image kan, berarti image-nya yang diganti. Oke, kita coba ya. Mungkin ini saya saya ini komen aja. Nah, kita buat lagi di sini yang H2, berarti heading 2 kan. H2
H2 kok nggak muncul. Kita ketik manual aja lah. H2 nah di sini H2 nya itu what can JavaScript do, what can JavaScript do. Kemudian ada tag paragraf. Kenapa nggak muncul ya? Biasanya kalau kita klik P langsung muncul, jadi kita ngetiknya cepat. Oke, kita lanjut. P itu JavaScript can change HTML attribute JavaScript can change HTML attribute values. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi paragraf lagi. In this case, JavaScript change the value of the src or search attribute of an image. Oke. Nah, di sini kita buat lagi buttonnya. Aduh, kok nggak muncul? Oh, ini nggak muncul. Kenapa? Kan biasanya langsung muncul tuh. Ini nggak muncul karena ini loh, HTML-nya masih loading. Nah, kalau udah nggak loading ini pasti udah bisa nih. Button. Nah, button on click. Nah, jadi ketika diklik, dia itu akan mengambil elemen berdasarkan ID lagi kan, karena di sini dokumen get element by ID. Nah, ID-nya my image. Nah, jadi dari elemen yang ID-nya my image ini yang akan diganti itu src-nya. Jadi gambar pic bulb on .gif. Nah, berarti kita harus download dulu dong gambar lampu yang on-nya ini kan. Ini kan pic bulb on kan, yang berarti yang on. Nah, cara downloadnya seperti ini. Kita klik kanan terus kita save image. Nah, kebetulan saya sudah download, jadi nggak usah saya save image lagi. Jadi kita simpannya itu satu folder dengan file codingan kita. Jadi file codingan saya yang JavaScript HTML ini kan ada di sini kan, di folder pemrograman web. Jadi gambarnya juga yang pic bulb on gif.gif ini harus berada di satu folder yang sama. Nggak harus sih, maksudnya supaya lebih gampang aja. Kalau harus. Nah, ini yang bulb on, ini gambarnya saya download. Nah, ini kan. Kemudian yang bulb off ini, yang ini saya download juga. Jadi saya tinggal masukkan saja sesuai dengan nama filenya. Ini kita lanjut. Jadi ketika kita klik buttonnya ini, maka dia akan mengganti atribut source-nya pada tag image itu menjadi gambar pic bulb on .gif ini. Nah, sesuai dengan nama tombolnya kan kita mau ganti jadi gambar yang lampunya nyala, berarti tombolnya turn on the light kan, karena nyalakan lampunya gitu. Oke. Nah, inilah tag image yang bakal diganti nanti. ID-nya inilah harus sama dengan yang kita masukkan, yaitu my image. Kemudian source-nya berarti default-nya itu tag image ini itu isinya gambar lampu yang mati kan.
bulb of, karena di sini bulb of dot give. Nah, ini harus dipakein style ya. Oh ya, pakein aja deh. Ini alternate-nya kita hapus aja, kita ganti jadi style. Jadi stylenya sama dengan apa ini, width, berarti lebarnya itu 100 px, 100 pixel. Nah, udah. Nah, kita buat lagi button untuk mematikan lampunya. Nah, berarti ketika diklik get element by ID. Nah, kita ambil lagi elemen dari ID my image. Nah, terus dalam hal ini source-nya kita ubah ke ini, ke pick bulb off. Nah, berarti ini tombol untuk mematikan lampunya. Berarti tulisannya turn off the light. Nice, udah jadi. Nah, ini udah jadi. Kita go live lagi. Tapi kayaknya udah terotomatis terubah nggak sih di sini? Karena masih satu file yang sama. Oh, ini udah. Oke, saya jelaskan dulu ya codingannya. Ini kan ada tag H2 nih. Berarti di ini tulisannya bakal besar dong, karena ini kan heading. Terus ada tag paragraf, ini ada 2, berarti yang ini kan. Ini. Terus habis itu ada button. Jadi buttonnya muncul duluan kan sebelum lampunya. Button yang turn on the light. Terus ada tag image yang isinya image defaultnya kan, yaitu lampunya itu mati. Defaultnya itu lampunya mati. Terus ada lagi button yang turn off the light yang ini. Oke, kita coba klik. Jadi turn on the light, otomatis lampunya nyala. Nah, ini gambarnya udah berubah nih. Udah jadi gambarnya, kan sebelumnya gambarnya itu yang masih bulb off. Nah, pas kita klik ini langsung terganti jadi bulb on. Karena ketika kita klik tombol turn on the light, dia akan mengganti elemen yang ID-nya my image yang sebelumnya kan bulb off menjadi bulb on. Nah, kalau kita matikan, dia langsung bakal terganti lagi menjadi bulb off. Oke, kita lanjut. JavaScript dapat mengubah gaya HTML atau CSS. Mengubah gaya elemen HTML merupakan varian dari mengubah atribut HTML. Kita coba lagi. Oke, berarti yang ini kita komen lagi. Komen, guys. Oke, terus kita ambil codingan yang baru. Bukan ambil, ketik maksudnya. Jadi di sini dia tag H2 lagi pakai heading 2. Tulisannya lah harusnya ini yang kayak tadi sih. JavaScript do. What can JavaScript do? Kemudian ada tag paragraf. Nah, ID paragrafnya itu demo. Terus isinya itu JavaScript can change the style of an HTML element. Nice. Nah, kemudian button nih, berarti ada buttonnya, berarti ada tombolnya nih. Type-nya button lagi. Type-nya button. Nah, jadi ini ada fungsi JavaScript lagi. Ketika kita klik, dia bakalan mengambil dokumen .get. Dia akan mengambil elemen yang ID-nya demo. Berarti dia akan ambil ini dong, yang elemen paragraf ini kan, karena dia kan ID-nya demo.
Terus stylenya, berarti ini yang diganti bukan innernya kan. Kalau kita ganti innernya otomatis di sini itu dot inner HTML. Nah kalau di sini dot style dot font size berarti stylenya yang diganti. Nah style yang diganti itu ukuran fontnya atau font size nya menjadi ini, menjadi 35 px. Berarti font size nya bakalan berubah dari yang defaultnya berapa menjadi 35 pixel. Nah untuk nama buttonnya itu klik me, jangan klik me deh, klik aku deh, klik aku gitu biar bahasa Indonesia. Oke, kita lihat lagi. Nah ini nih kan klik aku nih kan, ini kan yang H2 ini, terus yang paragrafnya yang ini. Nah terus kita bakal ubah stylenya nih dari yang ukuran defaultnya begini menjadi 35 px. Kita klik. Nah jadi ini membesar kan, karena 35 px itu membesar, tapi nggak tahu defaultnya tadi berapa. Oke lah, kita lanjut lagi. Oke, selain mengubah, JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML juga. Menyembunyikan elemen HTML dapat dilakukan dengan mengubah style display-nya. Jadi tadi kan style, yang di style itu yang kita ubah kan font size. Berarti sekarang yang kita ubah itu display-nya. Kita lihat dulu codingannya. Berarti yang ini kita ini lagi dong, kita apa? Nggak usah sih. Biarin deh ininya aja yang aku mau hide. Aku mau komen. Nah yang ininya ganti aja. JavaScript can hide. Atau ininya aku anuin aja. Kita kopas lagi di bawah. Biarin deh ininya kita komen juga. Nah JavaScript can hide HTML elemen. Jadi selain mengubah dia juga bisa menyembunyikan. Tapi sebenarnya aslinya ini kita mengubah stylenya, cuman ini tuh kayak disembunyiin gitu karena displaynya yang kita ubah. Kita buat button lagi di sini. Buttonnya ini sekali lagi type-nya itu button. Terus, nah ketika kita klik, kita akan mengambil elemen yang ID-nya demo. Berarti kita bakal mengambil elemen yang di paragraf ini kan, karena dia ID-nya demo. Terus stylenya kita bakal ubah menjadi stylenya yang display. Kan kalau di style itu ada banyak kan, ada font size, ada display, ada background color, ada apalah. Nah displaynya kita bakal ganti jadi non ini berarti displaynya nggak dilihatin kan, disembunyikan karena kan non. Ini tombolnya apa di sembunyikan aja, sembunyikan aku gitu, sembunyikan aku. Kita lihat. Nah ini kan yang H2 ini kan, H2 yang ini. Terus ini yang paragrafnya kan yang bakal kita ubah. Kalau diklik tombol yang ini akan displaynya jadi non. Kita sembunyikan aku. Nah nice, karena kan displaynya non jadi otomatis dia nggak kelihatan. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi menyembunyikan, sekarang menampilkan elemen HTML yang tersembunyi juga dapat dilakukan dengan mengubah style display-nya. Jadi sekarang style display-nya itu block. Kalau untuk menyembunyikan itu stylenya non. Berarti untuk memunculkannya kembali itu kita pakai block. Nah ini nggak usah ya saya tulis kembali. Ini tidak usah saya komen lagi. Kita pakai saja codingan yang ini. Hanya kita tambahkan button yang type-nya itu yang on click-nya itu yang display-nya itu block gitu. Type button. Terus nah ini on click lagi nih. Jadi ketika kita klik dia akan mengambil
bakal diubah stylenya yang bagian display jadi blok ini apa ya namanya, tampilkan aku gitu, tampilkan aku. Oke. Nah, kita sembunyiin dulu deh, kita tampilin. Nah, ini kalau kita sembunyikan aku, displaynya none. Pas kita tampilkan akunnya lagi, displaynya jadi blok, jadi elemennya bakal muncul kembali. Oke, kita next. Tahukah Anda JavaScript dan Java adalah dua bahasa yang sangat berbeda? Jadi meskipun namanya ada Java-Javanya, jadi dua bahasa itu sangat berbeda. Bukan berarti karena ada Java-Javanya dua bahasa ini bisa dianggap sama. Jadi dua bahasa ini sangat berbeda, baik dari segi konsep maupun desain. JavaScript diciptakan oleh Brendan Eich pada tahun 1995 dan menjadi standar ECMA pada tahun 1997. ECMA 262 adalah nama resmi standar tersebut. ECMA Script adalah nama resmi bahasanya. Oke, materi yang ini selesai. Kita lanjutkan ke ini. Kita lanjut ke JavaScript where to, atau di mana JavaScript? JavaScript di mana? Nah, TypeScript ini. Nah, dalam HTML kode JavaScript disisipkan di antara TypeScript. Jadi ini tag pembuka, yang ini tag penutup. Contoh, oke. Kita try on yourself lagi. Nah, gini. Jadi kan tadi yang JavaScript ini kita taruh di sini kan, di dalam tag buttonnya. Nah, sekarang kita bisa taruh dia itu di ini TypeScript, tapi nggak usah lagi pakai fungsi yang on click ini. Berarti kalau kita taruhnya di luar script berarti tidak usah pakai di luar script, berarti harus pakai on click. Sedangkan kalau kita taruh di dalam TypeScript seperti ini, tidak usah menggunakan on click seperti ini. Nah, oke. Gini aja. Oke, kita komen dulu ini. Ini juga kita komen. Kita ketik codingan baru. Di sini ada heading 2 yang isinya JavaScript in body. Berarti tag scriptnya ini tuh kita masukkan dalam tag body kan. Terus ada paragraf yang ID-nya sama dengan demo, tapi isinya itu kosong, inner HTML-nya nggak ada. Nah, disinilah kita taruh JavaScript-nya di tag script. Nah, dokumen .get element by ID yang ID-nya demo. Nah, kita bakal ganti yang ID-nya demo ini, berarti di sini kan yang paragraf ini. Kita akan ganti inner HTML-nya menjadi my first JavaScript. Nah, kita lihat. Nah, jadi yang sebelumnya paragrafnya ini kan kosong. Nah, ketika ininya dieksekusi, dia bakal mengubah dokumen ini, dia bakal mengubah elemen yang ID-nya demo. Kan paragraf ini sebelumnya kosong. Inner HTML-nya bakal diubah
menjadi ini. Berarti yang sebelumnya kosong akan diubah menjadi my first JavaScript. Oh, berarti on click ini hanya digunakan di tag button doang dong. Tag button kayaknya. Oke, kita lanjut. Aduh, kok ini mana tadi? Ini kita lanjut. Contoh JavaScript lama mungkin menggunakan atribut type. Berarti dalam script itu pakai type lagi. Ada lagi atribut type-nya yang menjelaskan kalau ini tuh teks untuk JavaScript. Nah, atribut type tidak wajib. JavaScript adalah bahasa script default di HTML. Fungsi dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Berarti yang on click ini kan. Kita akan mempelajari lebih banyak tentang fungsi dan kejadian di bab selanjutnya. JavaScript di dalam head atau body. Kita dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Script dapat ditempatkan di dalam body. Tag body kan ini kan dari sini sampai sini. Nah, berarti script kita tadi itu ada di dalam tag body kan. Nah, atau di head itu yang ini. Nah, dia itu dari sini sampai sini. Dan di sini belum ada tag script, yang ada cuma ini, title dan ini. Atau di keduanya. Oh, berarti bisa di dua-duanya. Nah, ini contoh JavaScript di tag head. Berarti nanti scriptnya akan ada di sini. Dalam contoh ini, JavaScript function ditempatkan di tag head halaman HTML. Fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Kita lihat lagi codingannya seperti apa. Oh, ini dia tuh taruhnya di dalam head. Berarti yang ini yang tadi kita komen lagi. Kita komen dulu. Ini kan tadi JavaScript di body kan. Aku gak mau ya. Udah. Nah, berarti kita ini mainnya di head. Nah, di head ini berarti kita taruhnya di bawah title maksudnya. Oke, script. Oh, ini dapat function my function kok jadi berwarna ya? Oh, my function dokumen get element. Aduh, ininya masih loading, jadi nggak muncul inline suggestion-nya. Oh, ini ada get element by ID, yang ID-nya itu demo. Kemudian nanti bakal diganti inner HTML-nya menjadi paragraf atau paragraf change. Berarti paragraf udah diganti, paragraf telah terganti. Jangan lupa tutup statementnya. Oke, udah nih kita tambahkan scriptnya. Nah, sekarang di tag body kita tambahkanlah elemen paragrafnya itu yang ID-nya demo. ID sama dengan demo. Paragraf sebuah paragraf. Nah, terus kita tambahkan button. Aduh, masih loading lagi ininya, inline suggestion-nya. Kita tunggu aja deh sampai nggak loading, malas banget ngetik. Aduh, ini bakal lama deh loadingnya. Oke, button
buttonnya type-nya sama dengan button. Nah, on click. Nah, di sini kita nggak usah lagi tulis on click sama dengan document.getElementById. Tadi kan kita udah buat functionnya di script yang ada di head. Jadi kita langsung saja panggil functionnya yang bernama myFunction ini. Kita langsung taruh di sini. Kita nggak usah lagi ketik-ketik dokumen getElementById di sini. Kita langsung panggil aja functionnya. Nah, tombolnya try it. Kita coba yang bahasa Indonesia. Coba dong. Kita lihat isinya. Nah, ini udah ada nih paragraf kan. Ini sebelum diklik, ini isinya masih sebuah paragraf. Nah, ketika kita klik buttonnya yang coba dong ini akan menjadi paragraf change, karena di JavaScript-nya kita ubah inner HTML-nya menjadi paragraf change. Oke, kita next. JavaScript di dalam body. Ini kayaknya sama kayak tadi. Oh, tapi dia functionnya dia buat di dalam body. Dalam contoh ini JavaScript function ditempatkan di body. Fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Kita lihat lagi codingannya seperti apa. Oh, sama aja, tapi ininya scriptnya dia pindahkan ke sini. Dia pindahkan ke body. Dia taruh setelah buttonnya. Itu di sini dong. Kita coba. Oh, sama. Jadi mau ditaruh di head, mau ditaruh di body, itu sama selama penempatannya itu betul. Itu sama aja. Menempatkan script di bagian bawah elemen body meningkatkan kecepatan tampilan karena interpretasi script memperlambat tampilan. Oh, jadi sebaiknya teks script ini kita taruh di bawah elemen body. Maksudnya elemen-elemen yang ada di body kan. Bukan maksudnya di luar badinya, tapi di bagian bawah. Ini karena akan meningkatkan kecepatan tampilan. Karena kalau misalkan scriptnya yang duluan dimuat, itu akan memperlambat tampilan. Oke. JavaScript eksternal. Script juga dapat ditempatkan dalam file eksternal. Oh, ini kan scriptnya masih di satu file, masih internal di file codingan. Nah, kita bisa buatkan file tersendiri untuk JavaScriptnya. Jadi yang ini scriptnya ini kita pindahkan saja. Berarti kita harus buat file baru. Namanya myscript.js. Harus .js karena ini file khusus untuk JS-nya. Berarti yang ini kita pindahkan ke sini. Ini terlalu jauh tab-nya. Kita mundurin. Nah, berarti yang di sini kita hapus. Oke. Script eksternal praktis digunakan ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. Oke, bayangkan aja kalau script seperti ini harus kita tulis-tulis di semua halaman HTML yang menggunakan fungsi yang sama seperti ini. Jadi kita harus tulis satu-satu lagi. Misalkan di sini harus kita tulis, di HTML lain kita harus tulis, HTML ketiga harus ditulis. Nah, sebaiknya kita buatkan satu file saja biar kita tinggal panggil aja nama file JS-nya. File JavaScript memiliki ekstensi file .js. Ini kan udah .js nih ekstensinya. Untuk menggunakan script eksternal, masukkan nama file script ke dalam atribut source pada sebuah text script. Kita lihat codingannya.